Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun berada, ada seorang anak muda yang mendengar kabar tidak baik tentang seorang kiai di kampungnya. Maka anak muda ini merespon, nggak bener kiai ini. Lalu kabar tidak baik itu yang sesungguhnya dia belum tahu benar tidaknya itu, yang boleh dikatakan ini semacam fitnah begitu, ia sebarkan, ia ceritakan kepada orang-orang yang ia temuinya. Diceritakan, oh kiai itu ternyata begini tuh kelakuannya, tidak sesuai tuh dengan kenyataannya. Kiai itu begini. Akhirnya kabar itu semakin menyebar kemana-mana. Di antaranya ya karena anak muda ini yang menceritakan kepada siapa saja. Suatu saat anak muda ini mendengar dari orang terdekat sang kiai yang bercerita bahwa tidak benar. Kalau kiai itu begini itu tidak benar. Apa iya? Lalu anak muda ini mendengar pula dari orang yang lain, tidak benar itu, tidak benar. Yang benar itu begini. Hati nurani anak muda ini lalu mengatakan bahwa kalau begitu saya ingin klarifikasi langsung kepada Pak Kiai dan memohon maaf. Maka didatangilah sang kiai. Pak Kiai, saya mohon maaf. Saya telah menyebarkan, saya telah memfitnah Pak Kiai begini. Saya mohon maaf. Gitu. Lalu sang kiai mengatakan, baik kalau begitu, saya tidak begitu. Sebagaimana kabar-kabar itu, tidak begitu. Lalu, kalau kau ingin minta maaf kepadaku, pulanglah. Besok pagi datang lagi ke sini. Bawalah satu sulak. Sulak itu adalah, atau orang kalau bilang kadang-kadang kemoceng, yang terbuat dari bulu ayam. Nanti dari rumahmu menuju ke pondok ini, setiap langkahmu itu kamu sambil mengingat fitnah-fitnah yang kau sebarkan kepada orang-orang itu, sambil kau copoti bulu ayam yang dikemoceng itu, lalu kau tabur-taburkan sambil jalan begitu ya. Baik Pak Kiai, baik. Lalu benar besoknya pemuda ini, anak muda ini dari rumah membawa kemoceng sambil menyesali karena telah memfitnah Pak Kiai. Ia mengambil bulu ayam itu satu, disebar begitu, setiap langkah disebar. Sampai di pondok, sampai di dalam Pak Kiai, habis itu bulu kemoceng, tinggal kayunya saja. Ini Pak Kiai, tugas dari Pak Kiai sudah saya laksanakan. Lalu berikutnya bagaimana? Baik, kalau begitu kamu pulang lagi, kamu ikuti jalan yang tadi kamu lalui, kamu punguti kembali bulu ayam yang tadi kamu sebar-sebarkan itu. Kamu kumpulkan sampai rumahmu, dapat seberapa banyak, besok kamu bawa lagi kemari. Baik Pak Yai. Maka ia pamit pulang melalui jalan yang sama, mencari bulu-bulu ayam yang tadi berangkat ia sebarkan. Karena bulu ayam itu ringan dan banyak yang tersapu, terbawa angin, dia hanya mendapatkan satu, lalu melangkah lagi nggak dapat lagi, nggak ketemu, sudah hilang. Dapat lagi dua, dapat lagi tiga, sampai ke rumahnya hanya dapat 3 bulu ayam. Maka besoknya kembali lagi menemui sang kiai. Pak Yai, ini saya hanya dapat 3 bulu ayam. Ketahuilah anak muda, ini ada hikmah yang dapat kita petik pelajaran. Engkau menyebarkan fitnah itu
Sebagaimana engkau menyebar bulu-bulu ayam ketika engkau berangkat ke sini. Kamu sebar lalu dibawa angin kemana saja. Fitnahmu itu didengar orang. Lalu orang itu menceritakan kepada orang lain. Orang lain menceritakan kepada orang lain. Nggak tahu sudah siapa saja yang menyebarkan itu. Apalagi mungkin sekarang era media sosial. Ditulis di status, ditulis di WA, di grup WA. Nyebar kemana saja. Nggak tahu. Sampai di mana, dan ketika suatu saat engkau menyesal, engkau tidak bisa menghentikan semua itu, tidak bisa. Sebagaimana engkau tidak mampu kembali mengambil bulu-bulu ayam yang sudah kau sebar itu. Engkau hanya dapat 5 lembar saja, yang lainnya entah kemana. Itulah fitnah. Dengan demikian kita memetik pelajaran, jangan mudah menyebarkan fitnah, jangan sampai menyebarkan fitnah. Kita tidak bisa membendung orang-orang yang sudah mendengar fitnah yang kita sampaikan itu. Disampaikan kepada siapa lagi, kepada siapa lagi. Dosanya kalau ditulis banyak sekali. Itulah kenapa di dalam Islam disebutkan fitnah itu asyaddu minal qatl. Lebih kejam daripada pembunuhan. Disinilah anak muda itu menangis terseduh-seduh di hadapan Pak Kiai. Sahabat, dimanapun berada, semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah ini. Hati-hati kita di dalam menjaga lisan ini. Hati-hati kita di dalam menjaga tangan ini ketika bermedia sosial. Kalau sesuatu itu belum tentu benar, tidak usahlah kita menyebar-nyebarkan. Kita cukup berkata yang baik-baik saja, agar kehidupan kita baik di dunia, lebih-lebih nanti baik pula di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.